sama sahibnya, "Kefal, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah." Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumah. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suq barid," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suq barid. Suq itu pasar, barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya, tidak mengatakan suq barid. Suq barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suq mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat, pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tatkala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anak tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan Safar ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak kepingin tahu nih. Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru nggak ada hadiah bang? Masya Allah, apa gunanya toko di bawah banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadhal jamaah. Orang pasar tuh tahu. Fadhal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah. Orang yang pengalaman. Gunung Pulangrang. Purangrang. Burangrang. Sayang Gelang. Garut. 2. Apa? Kelang. Oke apa? Elang. Baik. Yang ketiga. Gunung Salak. Bogor. Siap. Yang keempat. Gunung Putri Tasik. Kelima. Gunung Pasudan. Nah, Masya Allah. Itu udah keliling semua. Sahib, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu. Nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah.
Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, anak berangkat. Ya namanya driver. Kata dia, ada orang charter, anak antar. Kebanyakan yang berangkat ke sana Ustadz, muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil. Kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh. Wa yakshifu su'. Dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Itu rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, Ailahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat, sedikit. Punya masalah sedikit dukun. Dan laris jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang. Menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita tatkala dia ditipu. Wallahi Ustaz, ana pernah teman di Tanah Abang. Ana pernah ditipu. Ya kita belum tahu agama Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika nggak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jemaah. Ya, nggak perlu kita punya pabrik bikin duit, nggak perlu. Tinggal biar dia kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan, duit datang gitu kan. Nggak ada jemaah. Tapi dia mengatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat.
sampai habis duit 100